Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini ada dua kabar P3K yang akan kita update melalui informasi yang baru saja kita dapatkan. Pertama berkaitan dengan pasal 21 RUU berkaitan dengan komponen hak P3 dan PNS yang mulai disetarakan, dan beberapa pasal lain yang termuat dalam draft final RUU ASN. Kemudian informasi kedua adalah surat Presiden untuk guru yang merupakan surat balasan terkait seleksi P3K 2023. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini ada dua informasi yang akan kita sampaikan. Pertama terkait pasal yang memuat kesejahteraan P3K dalam rancangan Undang-Undang ASN. Kedua, balasan surat dari Istana yang menyebutkan nama Dirjen GTK di dalam surat balasan itu. Baik, kita baca Bapak Ibu satu persatu. Kita awali dengan informasi tentang draft rancangan Undang-Undang ASN pasal 21 dan seterusnya yang memuat kesejahteraan PNS dan P3K yang akhirnya disetarakan. Draft final RUU ASN akhirnya menyetarakan kesejahteraan PNS dan P3K. PNS dan P3K yang sebelumnya ada perbedaan di masalah pensiun, kini semuanya mendapat fasilitas tersebut. Alhamdulillah, draft final RUU ASN ini memudahkan honorer menjadi P3K. Dan saat menjadi P3K ada pensiun juga seperti PNS, kata Dewan Pembina Forum Honor K2 Nurbaiti kepada JPNN. Nah, ini kabar baik yang sudah juga kita bahas kemarin, dan dalam draft final ini masih memuat kalimat pensiun Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Dia menambahkan dengan penyebutan ASN makin menunjukkan PNS maupun P3K tidak didikotomi lagi. Tapi ada satu masalah Bapak Ibu, yaitu masalah seragam yang diatur dalam Permendagri itu masih berbeda ya. Nanti akan kita bahas juga berkaitan dengan itu. Apakah dalam rancangan Undang-Undang ASN ini ada membahas tentang seragam? Ya, kita belum dapat memastikan. Lebih lanjut, di dalam draft RUU ASN yang sudah disepakati pemerintah dan Komisi 2, hak pegawai, PNS, dan P3K diatur dalam sejumlah pasal. Di antaranya adalah pasal 21. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita baca. Pertama, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Kemudian ayat 2, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Penghasilan. Nah, jadi untuk PNS dan P3K itu pertama yang jelas penghasilan, itu jelas ya, sudah dipastikan. Kemudian B. Penghargaan yang bersifat motivasi, ini untuk penghargaan bagi yang berprestasi. Kemudian C. Tunjangan dan fasilitas. Nah, fasilitas ini baru juga Bapak Ibu, sebelumnya kan P3K tidak ada dapat ini. Kemudian yang D. Jaminan sosial. Selanjutnya E. Lingkungan kerja. F. Pengembangan diri, ini juga baru ya. Dan G. Bantuan hukum. Kemudian ayat 3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A berupa gaji atau B. Upah. Kemudian yang 4. Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat di atas berupa finansial atau non-finansial. Kemudian untuk yang kelima, tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada jaminan kematian. Nah, ini Bapak Ibu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini mudah-mudahan saja memang semuanya terwujud di dalam draft RUU yang baru, yang ini sudah disebutkan sebagai draft final ya. Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud adalah berupa fisik dan non-fisik. Kemudian pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F, yaitu pengembangan talenta dan karir dan pengembangan kompetensi. Bantuan hukum berupa litigasi dan non-litigasi. Kemudian Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya pasal 21A, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6, huruf D dan E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Nah, tentu ini setelah Bapak Ibu pensiun ya. Kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian ASN itu. Kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Kemudian pada ayat keempat, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan.
Nah, ini penjelasan rinci ya berkaitan dengan pasal yang memuat bagian jaminan pensiun bagi rekan-rekan P3K yang tertuang dalam draft final RUU ASN yang baru. Nah, baik sekali Bapak Ibu isi dari pasal yang memuat tentang kesejahteraan PNS dan P3K yang akhirnya disetarakan ini. Kemudian Bapak Ibu, informasi kedua yang kita akan sampaikan berkaitan dengan surat balasan Istana ya. Ini menjelang pendaftaran P3K 2023, ada surat dari Istana. Nama Dirjen GTK disebut, nama Ibu Nunuk nih maksudnya ya. Kita baca Bapak Ibu. Menjelang pendaftaran P3K 2023, pentolan P1 mendapatkan kabar bahwa ada surat dari Istana. Ini sebenarnya merupakan jawaban atas surat keberatan yang dikirimkan Ketua Forum Guru Honorer Ibu Hetty Kustriningsih pada 31 Juli 2023 kemarin yang ditujukan kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini akhirnya suratnya dibalas. Nggak menyangka surat keberatan kepada Presiden Jokowi akhirnya ditanggapi juga. Namun hasilnya mengecewakan. Nah, ini mengecewakan pula sedikit mengecewakan. Apa isinya Bapak Ibu? Dalam surat yang ditandatangani Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Gogor Oko Nur Haryoko, itu dikatakan bahwa surat keberatan Ketua Forum Honorer tadi dilimpahkan kepada Kemendikbudristek. Nah, ini Bapak Ibu, mentah lagi ya, dibalikkan ke Pak Nadiem Bapak Ibu. Dalam suratnya, Gogor juga meminta agar Dirjen GTK untuk menangani masalah yang diajukan guru honorer PG tanpa formasi P3K 2021-2022. Jadi Bapak Ibu, surat yang diajukan oleh guru honorer kepada Presiden Jokowi terkait formasi, terkait janji-janji untuk menuntaskan P1 itu sudah dibalas, namun akhirnya dikembalikan penyelesaiannya kepada Dirjen GTK alias kepada Kemendikbudristek. Susah banget ya mengadu kepada Presiden Jokowi, kok malah dilimpahkan kepada Kemendikbudristek, keluh Hetty. Di sini ditambahkan, walaupun kecewa, Hetty berharap Kemendikbudristek bisa memberikan penjelasan terkait soal formasi P3K yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor P212 PMK. Nah, benar sekali nih Bapak Ibu, dalam surat PMK 212 Kemenkeu ini formasi yang ditanggung oleh dana DAU yang ditanggung oleh Kementerian Keuangan ini besar Bapak Ibu. Tetapi kenapa akhirnya formasi yang diajukan kok kecil? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Kenapa tidak sebesar itu yang disetujui oleh PAN RB? Kemudian juga yang kedua, masalah rencana Mendikbudristek yang akan melengkapi formasi, katanya kan mau dilengkapi formasi jika Pemda tidak mencapai 100%. Nah, ini juga tidak ada kabar beritanya sampai sekarang. Ini akan juga dipertanyakan. Beliau menambahkan semua harus jelas biar P1 tidak dirugikan lagi. Apalagi pemerintah dan DPR RI tengah menyelesaikan rancangan RUU ASN. Sebagai pengingat, Hetty telah mengajukan surat keberatan kepada Presiden Jokowi melalui Sekretariat Negara. Dia menegaskan ada 3 alasan mengapa P1 mengajukan keberatan atas pengusulan formasi P3K 2023 yang memang dinilai minim. Nah, di antara isinya ini Bapak Ibu ya, berdasarkan Permen PAN RB nomor 20 sekian-sekian, semua guru passing grade yang disebut sebagai pelamar 1 pada tahun 2023 menjadi skala prioritas pengangkatan. Betul sekali. 2. Berdasarkan PMK 212, Pemda hanya dapat mengajukan formasi maksimum sesuai dengan keputusan dan kebutuhan yang tertera pada PMK. Nah, namun yang terjadi kan pengajuan formasinya malah di bawah ini semua. Kemudian yang ketiga, surat edaran Menpan RB nomor sekian-sekian yang mengamanatkan pada seluruh pemerintah daerah untuk tidak menggunakan prinsip zero growth dalam pengadaan dan pembukaan ASN, khususnya pada layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Artinya memang harus dibuka, jangan sampai zero ya. Itu mengatakan karena tidak maksimumnya usulan formasi, maka puluhan ribu guru honorer dipastikan masih akan gigit jari pada P3K 2023 ini. Nah, benar sekali, karena sesuai dengan yang disampaikan juga Ibu Nunuk, tahun 2023 masih belum juga diselesaikan semuanya. Kami berharap Presiden Jokowi bisa memperhatikan masalah P1 ini. P1 ini korban kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Dia menambahkan seandainya pemerintah menyelesaikan guru lulus passing grade lebih dahulu, maka masalah ini tidak akan berlarut-larut. Ya, ini benar sekali. Seksi P3K 2022 lanjutnya menjadi momentum yang menyakiti P1. Mereka dikalahkan oleh guru honorer yang hanya lulus lewat tes observasi. Nah, ini ceritanya P1 yang kalah dengan P2 dan P3
karena mereka malah lulus hanya dengan observasi. Observasi yang dimaksud adalah observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ya. Guru-guru hanya berdiam diri saja, P2, P3 tidak berbuat apa-apa, hanya duduk anteng, dan saat pengumuman nama mereka dinyatakan lulus ASN. Nah ini observasi yang dilakukan pada tahun 2022. Berbeda dengan observasi 2023, guru honorer ini yang nanti yang akan ujian ya, yang akan menjawab. Jadi sangat kecewa sekali P1 di tahun 2022 kemarin. Nah ini Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan, dua kabar terkait draft RUU ASN yang memuat kesejahteraan P3K dan PNS, kemudian juga surat balasan dari Presiden yang sedikit mengecewakan untuk guru-guru honorer khususnya rekan-rekan P1. Ya, kita terus berharap akan ada solusi bagi rekan-rekan P1 agar dapat dituntaskan pada tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.